Hai Sobat Kawanua, jumpa lagi pada acara PSBB, Perbincangan Santai Bedah Buku. Bersama saya Mario Damanik, pada edisi kali ini, kita akan mengupas tuntas buku mengenai prospek pengembangan Jabon Merah. Telah hadir di tengah-tengah kita, ada dua peneliti BP2 LK Manado yang turun langsung melakukan penelitian dan penulisan buku ini. Ada bersama kita Kak Jafret. Halo Kak. Halo Kak Dio, halo Sobat Kawanua dimanapun berada. Satu lagi ada Kak Hanif. Halo Kak. Halo sahabat Kawanua. Sebelum kita mengupas tuntas buku ini, tolong dong Kak ceritakan apa sih alasan penulisan buku ini? Ya, terima kasih Kak Rio. Jadi begini Kak Mario, Sobat Kawanua dimanapun berada. Alasan penulisan buku ini adalah pada waktu itu sekitar tahun 2009-2010, Jabon Merah ini sangat booming di hampir seluruh Indonesia. Disitulah masyarakat tidak tahu apa sebenarnya itu Jabon Merah. Disitulah kami mencoba menulis tentang Jabon Merah dan bagaimana prospek pengembangannya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu alasan singkat kenapa kami menulis tentang Jabon Merah. Oh begitu ya Kak Jafret. Baik, sekarang kita ke Kak Hanif. Ya. Kak Hanif, ceritain dong ke sahabat Kawanua apa sih itu tanaman Jabon Merah? Terima kasih Kak Mario. Jadi begini sahabat Kawanua, tanaman Jabon Merah ini mempunyai nama Latin Anthocephalus macrophyllus. Dia termasuk dalam famili Rubiaceae. Nah, di Sulawesi Utara ini, Jabon Merah dikenal masyarakat dengan nama Karumama. Nah, tanaman Jabon Merah merupakan tanaman yang cepat tumbuh atau dalam bahasa kerennya kita sebut fast growing species. Nah, dia bisa dipanen pada umur 6 sampai 8 tahun. Mungkin itu gambaran umum untuk tanaman Jabon Merah. Oke Kak Hanif. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau sahabat Kawanua pengen membudidayakan tanaman Jabon Merah ini, caranya gimana sih? Kira-kira yang mau jawab Kak Hanif atau Kak Jafret? Mungkin saya ya. Oke, silakan Kak. Jadi begini sahabat Kawanua, untuk membudidayakan tanaman Jabon Merah itu ada beberapa tahapan. Jadi kita mulai dari pemilihan pohon induk, kemudian kita akan lanjutkan dengan pengambilan buah atau penumbuhan, dan setelah itu buahnya akan kita ekstraksi atau kita pemisahan benihnya dari buah tersebut. Nah, dalam proses ekstraksi sendiri itu ada dua macam, yaitu ekstraksi secara basah dan ekstraksi secara kering. Mungkin itu sobat Kawanua sekilas tentang bagaimana membudidayakan tanaman Jabon Merah. Terus untuk setelah ekstraksi, kira-kira tahapan selanjutnya apa ya Kak? Kalau biji atau benih yang dari Jabon Merah ini sudah diekstraksi, kita punya benih, kita bisa langsung menyemaikannya. Nah, menyemaikan benih Jabon Merah ini agak cukup sulit ya sebenarnya, karena kita tahu sendiri biji Jabon Merah ini sangat halus, lebih halus dari pasir. Nah, kita punya teknik budidayanya, bagaimana cara menyemaikannya. Kita bisa akali dengan mencampurkan benih yang halus tadi dengan pasir, baru kita taburkan di bak tabur. Media apa yang kita pakai? Kita bisa menggunakan campuran topsoil dengan pasir atau pasir dengan kompos dengan perbandingan 1:1. Nah, seperti itu. Lama nggak Kak kira-kira proses penyemaiannya? Kalau penyemaian Jabon Merah cukup lama. Dia dari mulai biji yang kita tabur sampai muncul kecambah kurang lebih butuh waktu sekitar 20-30 hari. Nah, setelah muncul kecambahnya, kita harus menyiram atau memelihara secara rutin karena kecambah Jabon Merah itu kayak bayi. Jadi kita nggak bisa sembarangan seperti tanaman-tanaman yang lain ya. Untuk memindahkannya pun nanti ke polybag kita harus menggunakan pinset karena kecil sekali. Saking kecilnya itu biji atau semai Jabon, jadi kita harus ekstra hati-hati. Nah, mungkin itu. Oh, sulit juga ya Kak. Terus selanjutnya, apakah itu sudah siap ditanam atau bagaimana Kak? Belum, kalau tanaman masih kecil, kita belum bisa langsung menanamnya di lapangan. Kita harus memindahkan dulu ke polybag, supaya tanaman ini kokoh, punya batang yang kuat, berkayu, dan dia nanti tahan di lapangan. Nah, proses penyapihan ini dari tanaman kecil tadi, sampai dia siap ditanam kurang lebih memakan waktu 4-6 bulan. Nah, di sini kita bisa dapatkan bibit Jabon Merah dengan tinggi kurang lebih 30 cm dan siap ditanam di lapangan. Seperti itu. Wah, panjang juga ya Kak prosesnya. Terus untuk proses penanaman selanjutnya kira-kira bagaimana ya Kak? Bisa dijelasin nggak Kak? Oke Kak Rio, sahabat Kawanua. Jadi dalam penanaman Jabon Merah, kita juga membutuhkan tahapannya. Di antaranya adalah kita harus menyiapkan lokasi atau kita membersihkan lokasi untuk
kesiapan penanaman tadi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengatur jarak tanam agar penanaman itu lebih rapi dan pertumbuhan tanaman jabon merah lebih maksimal. Setelah menentukan jarak tanam, di situ kita akan membuat lubang tanam dan selanjutnya kita akan mengangkut bibit dari persemaian ke lokasi penanaman. Kemudian kita akan melakukan penanaman. Setelah penanaman sendiri, kita juga akan melakukan kegiatan pemeliharaan. Di antaranya kita akan melakukan pemupukan untuk menambah nutrisi bagi tanaman agar pertumbuhan tanaman tersebut lebih maksimal. Kemudian kita juga akan melakukan penyiangan atau pembersihan tanaman dari rumah. Dan salah satu kegiatan yang cukup penting juga adalah nanti kita akan mengganti tanaman yang mati dengan tanaman baru atau sering kita kenal dengan nama penyulaman. Nah, mungkin itu kegiatan penanaman yang kita tuangkan dalam begini, Kak Ariel. Oke, baik. Nah, terus kalau berdasarkan pengalaman lapangan sendiri nih, ada nggak kira-kira hama penyakitnya? Mungkin bisa dijelasin, Bu? Iya, sahabat Kawanua, kalau untuk hama dan penyakit yang sering kita temui di jabon merah, kita sudah tuangkan juga dalam buku ini. Kita bedakan hama penyakit yang ada di persemaian dan juga hama penyakit yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya di persemaian, biasa kita temui ada semut yang suka menyerang biji-bijinya, terus kemudian ada bekecot karena suka lembab. Kemudian juga yang lebih sering sekali kita temui di persemaian itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bercak putih atau bercak merah. Dia itu menyebabkan daun jabon ini menjadi warnanya merah kecoklatan dan kemudian akan menyerang dari polybag satu ke polybag yang lainnya. Nah, untuk hama penyakit yang ada di lapangan sendiri, kita lebih sering kita jumpai ada penggerek batang ataupun penggerek akar. Dia menggerogoti batang kayu jabon ini dari dalam. Jadi dari luar itu kelihatannya mulus kayunya. Tapi ternyata pada waktu kita tebang, di dalamnya sudah ada penggereknya. Nah, mungkin itu Oh, begitu ya, Kak. bisa Ya? dijelaskan. Nah, tadi kan kita sudah membahas penanaman nih. Kak Hanif juga tadi menjelaskan bahwa jabon merah umur 6-8 tahun sudah siap panen. Kira-kira berapa sih, Kak, untungnya kalau kita menanam jabon merah ini? Siapa tahu nih, sahabat Kawanua di rumah pengen jadi pengusaha jabon. Bisa diceritain nggak, Kak? Nah, ini menarik nih, Kak Mario. Jadi, berdasarkan pengalaman kami, Kak Mario, sahabat Kawanua, kalau ingin mengusahakan jabon merah, dengan luasan kurang lebih 1 hektar dengan jarak tanam sekitar 6x6, nah kita bisa menanam sekitar 270-an batang pohon. Dengan perhitungan 1 batang kita bisa mendapat sekitar setengah lebih pada umur sekitar 8 tahun tadi. Nah, kalau kita kalkulasi dengan harga kayu pasaran untuk rimba campuran saat ini, kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar 400 jutaan per hektar. Nah, bagi sahabat Kawanua yang ingin menjadi pengusaha jabon merah, analisis usahanya sudah kami kupas tuntas dalam buku ini. Wah, lumayan juga ya hasilnya, Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Kira-kira jabon merah ini bisa dimanfaatin untuk apa aja sih, Kak? Ya, kalau pemanfaatan kayu jabon sendiri, kita bisa untuk mebler, ada kayu gergajian. Kalau di Sulawesi Utara, biasanya kita juga menemukan bagian dari rumah panggung itu ada yang terbuat dari kayu jabon merah ini. Nah, ini adalah contoh nyata di depan kita ini, sahabat Kawanua ya. Jadi kursi yang kita pakai ini, meja ini terbuat dari kayu jabon usia 8 tahun panen. Nah, pembuatannya sendiri kita sudah buat dari tahun 2015. Jadi usia meja kursi yang kita dudukin ini sudah 6 tahun, sahabat Kawanua. Bagus kan hasilnya ya? Wah, awet juga ya, Kak, kursi dari jabon merah ini. Kayaknya cocok nih untuk mempercantik teras rumah sahabat Kawanua. Demikian bincang-bincang santai kita membahas prospek pengembangan jabon merah ini. Bagi sahabat Kawanua yang masih penasaran dan ingin membaca lebih lengkap lagi isi buku ini, dapat mendownload di website BP2LK Manado atau dapat mengunjungi link di bawah ini. Oke, saya Mario Damanik undur diri. Sampai ketemu lagi di PSBB berikutnya. Dadah!